Gempa dahsyat yang mengenai Turki dan Suriah dengan kekuatan 7,8 magnitudo tidak hanya menelan puluhan ribu korban, namun menghancurkan ribuan gedung di Turki yang rebah seperti kue dadar bertumpuk alias pancake mode akibat keruntuhan struktur. Tentu, hal ini terjadi selain karena kuatnya gempa, juga karena memang bangunan yang bermasalah. Agar kejadian seperti ini tidak terulang, yuk kita belajar dari berbagai teknologi bangunan anti gempa yang pernah dibuat berikut ini. Menara Taipei 101 adalah bangunan tertinggi keempat di dunia yang dibangun di kota Taipei, Taiwan. Gedung pencakar langit ini memiliki tinggi mencapai 508 meter dan 101 lantai di atas tanah. Dan di tahun 2004, gedung ini bahkan sempat menjadi gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Memiliki nama resmi berupa Gedung Finansial Internasional Taipei. Bangunan ini dilengkapi dengan sebuah TMD atau Tune Mass Damper alias peredam massa yang di-setel atau simpelnya bisa dibilang bola ayun super gede. Nah, TMD ini memiliki massa baja bulat 660 ton yang disuspensi antara lantai 87 dan 92. Bola ayunnya ini bahkan bisa terlihat dari dek restoran dan observasi. Cara kerjanya itu berupa sistem mentransfer energi dari gedung ke bola ayun sehingga menyediakan kekuatan penstabil. Jadi, bola besar dengan kabel baja yang menggunakan sistem hidrolik pada bagian atas gedung akan berfungsi ketika bangunan ini mulai goyang. Bola akan bertindak sebagai pendulum dan bergerak ke arah yang berlawanan untuk menstabilkan arah. Soalnya Taiwan ini emang dikenal sebagai wilayah dengan angin topan dan gempa bumi yang mampu menghancurkan bumi. Jadi untuk melawan gerakan yang tidak diinginkan dalam gedung pencakar langit, dimasukkanlah TMD ini ke dalam struktur. Berkat itu, bangunan yang dirancang dua arsitek besar bernama Xi Yili dan Xi Piwang ini pun mendapat banyak penghargaan. Wah, keren ya! Nah, untuk bangunan yang lebih pendek, para insinyur seringkali memilih menggunakan metode yang namanya peredam kejut. Seperti yang digunakan untuk membangun Bandara Internasional Istanbul Sabiha Gökçen. Jadi saat bandara besar di Turki ini dibangun, mereka mengisolasi dasar bangunan dari tanah menggunakan sistem karet dan timah yang berfungsi sebagai peredam kejut. Dan ini menjadi salah satu bangunan terbesar yang terisolasi secara seismik di dunia. Peredam ini berupa perangkat kontrol getaran yang dipasang pada bearing alias balok atau dudukan menggunakan piston untuk menyerap goncangan gempa. Jadi, peredam ada di setiap tingkat bangunan antara kolom dan balok yang berjumlah 300. Setiap peredam memiliki kepala piston di dalam silinder yang diisi dengan minyak silikon. Sehingga nih ketika terjadi gempa, bangunan akan menyalurkan getaran ke piston yang nantinya akan mendorong minyak serta diubah nih menjadi panas serta mampu untuk menghilangkan kekuatan getaran. Nah, dengan teknologi ini Bandara Internasional Istanbul Sabiha Gökçen menjadi bandara pertama di dunia yang tahan gempa sampai dengan skala 7 pada skala Richter, sekaligus menjadi bangunan anti gempa terbesar di dunia. Bandara ini memang dibangun setelah Turki diterjang gempa hebat sekuat 7,4 skala Richter pada tahun 1999. Kala itu, peneliti setempat memprediksi gempa berikutnya akan terjadi lagi dalam waktu 30 tahun ke depan. Dan terbukti, tahun ini 24 tahun setelahnya, gempa hebat terjadi lagi. Dan teknologi yang diterapkan di bangunan seluas 185.806 meter persegi ini tidak mengalami kerusakan, bahkan memainkan peran kunci sebagai penyelamatan dan logistik. Selain itu, Turki ada juga bangunan yang dilengkapi dengan teknologi yang namanya System Support Based Isolation. Simpelnya disebut sebagai dudukan karet. Mirip juga sih sama peredam kejut tadi. Nah, dudukan karet ini akan meredam gaya gempa ke bangunan sehingga goncangan bangunan bisa diminimalisir. Salah satu bangunan Turki yang menggunakan teknologi ini adalah Rumah Sakit Malatya. Lihat bagaimana cara teknologi ini saat terjadi gempa. Dikasih musik reggae asik nih ya. Oh iya, teknologi semacam ini juga udah ada kok di Indonesia yang digunakan di RSUI Depok.
Tapi kalau mau lihat bangunan-bangunan yang menerapkan berbagai jenis teknologi anti gempa, Jepang tempatnya. Soalnya negara ini memang sering mengalami gempa dan demi memberikan keamanan bagi masyarakatnya, mereka harus menerapkan teknologi konstruksi tahan gempa. Salah satunya adalah Tokyo Skytree, sebuah tower pemancar sinyal TV dan radio yang juga berfungsi sebagai tower observasi. Bangunan setinggi 634 meter ini memiliki dasar denah yang berbentuk segitiga yang berubah menjadi lingkaran ke atasnya. Denah berbentuk segitiga dianggap lebih kokoh dan dapat menjaga kestabilan bangunan. Sedangkan lingkaran pada bagian atas bisa mengantisipasi hembusan angin pada ketinggian dari berbagai arah. Selain itu ya, Tokyo Skytree juga menggunakan oil damper yang berada di ketinggian 125 meter dari bawah kolom pusatnya, yang berfungsi sebagai penyeimbang sehingga rangka luar bangunannya itu dapat ikut bergerak ketika gempa terjadi. Pondasi bangunan ini juga udah didesain tahan gempa dengan 4 tiang pancang dan beton bertulang di kedalaman 50 meter di bawah tanah, sehingga memiliki dasar yang kuat. Kemudian ada bangunan kantor dan laboratorium Komatsu Seiren, perusahaan tekstil Jepang yang berlokasi di prefektur Ishikawa bernama Fabo. Sekilas terlihat seperti dikelilingi sama tirai gede ya. Yang mirip tirai itu adalah lapisan luar yang terdiri dari 1031 batang karbon fiber yang terpasang dari atap ke tanahnya di berbagai arah. Di dalam lapisan batang tersebut, ada lagi layar lain yang terdiri dari 2.778 batang yang menambahkan kestabilan pada bangunan Fabo. Batang yang kuat dan fleksibel ini dapat melindungi bangunan 3 lantai unik dari goncangan bumi. Selain itu ada teknologi yang mirip dengan konsep peredam kejut, tapi dengan ukuran yang lebih besar seperti ini nih. Pokoknya ada banyak deh kalau di Jepang. Wow, pada canggih ya. Tapi meski begitu, menurut ilmuwan teknologi Tune Mass Damper dan peredam kejut belumlah sempurna. Soalnya kedua teknologi ini nggak bisa digunakan untuk melindungi bangunan yang sudah ada. Karena umumnya memerlukan perubahan substansial dari struktur aslinya. Ya kalau untuk bangunan bersejarah, fasilitas penting atau perumahan perkotaan yang udah lama dibangun, agak susah kan ya kalau mau dibongkar ulang untuk dipasangi teknologi ini dulu. Jadilah para ilmuwan terus bereksplorasi untuk meningkatkan teknologi anti gempa. Nah, di tahun 2015, tim dari University of Brighton telah merancang penghalang getar baru atau yang umum dikenal dengan nama Vibrating Barrier yang disingkat dengan VIBA untuk mengurangi getaran struktur di dekat bangunan yang disebabkan oleh gelombang tanah gempa. VIBA sendiri pada dasarnya adalah sebuah kotak yang berisi massa pusat padat yang ditahan oleh pegas. Kotak ini memungkinkan massa bergerak bolak-balik dan menyerap getaran yang diciptakan oleh gelombang seismik. Seluruh struktur terhubung ke pondasi bangunan melalui tanah untuk menyerap getaran darinya. Posisi kotak di bawah tanah akan bergantung pada seberapa dalam pondasi di sekitarnya dan bahkan dapat ditempatkan di permukaan. Sayangnya belum ada penerapannya di lingkungan bangunan manapun sih. Oh iya, ngomongin soal teknologi anti gempa, menurut kamu nih desain ranjang anti gempa ini gimana nih? Kalau fasilitasnya lengkap sambil menunggu bala bantuan sih sepertinya bagus ya.